Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu mata kuliah plumbing dan instrumentasi. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai perhitungan kebutuhan air bersih pada apartemen Royal Paradise Bandung. Kelompok kami yang beranggotakan Muhammad Fatan Alwani, Muhammad Rehan Nabil Prakoso, Muhammad Tasbida, Mariana Irgi Syafarizi, dan Arjen Faizano. Ya. Hal yang melatar belakangi kami mengambil topik ini adalah saat ini urbanisasi sangat pesat melaju sehingga keterbatasan lahan di area perkotaan ini sudah mengubah total secara menyeluruh lanskap infrastruktur di mana ditandai dengan masifnya perkembangan bangunan-bangunan yang bertingkat seperti hotel, apartemen, dan mall. Selain di balik itu, air bersih merupakan kebutuhan vital yang di mana kuantitasnya, kualitasnya, dan kontinuitas distribusinya harus terjamin selama 24 jam. Untuk menjawab tantangan ini, tentu sistem plumbing memegang peranan yang sangat krusial. Penerapan instrumentasi sistem plumbing seperti penggunaan pressure reducing valve, sensor tekanan, alat ukur debit, dan katup kendali otomatis menjadi penting. Nah, instrumentasi ini nantinya berfungsi sebagai sistem kontrol dan monitoring untuk menjaga stabilitas tekanan serta mendeteksi anomali secara dini, sehingga operasional sistem tetap uh, terefisien. Lalu pada kesempatan kali ini kami memilih bangunan The Royal Paradise Bandung, di mana bangunan ini dipilih karena bangunan tersebut memiliki karakteristik yang mempresentasikan uh, kompleksitas dari hunian vertikal modern dengan jumlah lantai dan unit yang padat. Di mana nantinya melalui evaluasi kami harap dapat memberikan rekomendasi desain sistem plumbing yang lebih aman, efisien, dan berkelanjutan. Lalu rumusan masalah dan tujuan perancangan apa yang kita bahas, di mana rumusan masalah yang kita bahas pada kali ini yaitu adalah berapa kebutuhan air bersih yang dibutuhkan di gedung atau di Hotel Royal Paradise Bandung ini, dengan tujuannya nanti adalah menghitung kebutuhan air dalam gedung. Lalu berapa kapasitas groundwater tank dan roof tank di mana nantinya kita akan mengetahui atau mendesain tangki serta menghitung kapasitasnya. Lalu yang ketiga adalah bagaimana menentukan spesifikasi pompa. Nah, yang dengan tujuan kita mengetahui desain pompa dan menentukan spesifikasinya. Yang keempat yaitu menentukan diameter pipa. Nah, dengan tujuan mendesain jaringan pipa berdasarkan standar nasional Indonesia. Lalu rancangan instrumentasinya bagaimana nanti sistem air bersihnya, di mana kita akan mengetahui desain instrumentasi sistem air bersih. Lalu yang terakhir adalah bagaimana hasil evaluasi desain sistem plumbing yang telah dipublikasikan dibanding dengan hasil rancangan ulang. Nanti pada akhir kita akan mengevaluasi desain sebelumnya dan membandingkan dengan desain hasil perancangan ulang. Baik. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tinjauan pustaka yang menjadi dasar dalam perencanaan sistem lambing air bersih pada bangunan suatu gedung. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep sistem plumbing, di mana uh, pada konsep sistem plumbing ini meliputi sistem plumbingnya itu sendiri, ruang lingkup plumbing, dan juga sistem plumbing air bersih pada gedung bertingkat. Untuk sistem plumbing ini, plumbing merupakan sistem perpipaan beserta peralatannya yang berfungsi menyediakan air bersih sekaligus menyalurkan air buangan secara aman. Sistem ini dirancang agar kebutuhan air dapat terpenuhi dengan kualitas, kuantitas, dan tekanan yang sesuai, sehingga mampu menjaga kesehatan, kenyamanan, keselamatan penghuni, serta efisiensi operasional pada bangunan yang ditempati. Kemudian, untuk ruang lingkup plumbing, jadi ruang lingkup sistem plumbing ini tidak hanya mencakup pemasangan pipa, tetapi juga meliputi proses perencanaan, pengoperasian, hingga pemeliharaan sistem.
Selain itu juga, sistem plumbing ini mencakup penyediaan air bersih, pembuangan air limbah, pembuangan air hujan, sistem fan, serta peralatan saniter yang mendukung aktivitas penghuni gedung. Kemudian, untuk sistem plumbing air bersih pada gedung bertingkat, ini distribusi airnya menjadi lebih kompleks karena air harus tetap dapat menjangkau lantai paling atas dengan tekanan yang memadai. Oleh karena itu, pemilihan sistem distribusi kapasitas tangki dan pompa juga harus disesuaikan dengan karakteristik bangunan agar distribusi dan tekanan air tetap optimal. Kemudian, eh, sistem penyediaan air bersih eh, gedung yang meliputi sumber penyediaan air bersih, sistem distribusi air bersih, dan juga komponen utama sistem penyediaan air bersih. Nah, yang pertama, sumber penyediaan air bersih. Jadi, sumber air bersih pada bangunan ini umumnya berasal dari jaringan PDAM ataupun sumber dalam, juga biasanya terdapat dari kombinasi keduanya, air PDAM dan juga sumur. Air yang berasal dari sumber tersebut biasanya ditampung terlebih dahulu pada groundwater tank sebelum didistribusikan kemudian ke seluruh bagian gedung. Kemudian sistem distribusi air bersih yang di mana sistem penyediaan air bersih ini dibagi menjadi tiga metode distribusi yang memang umum digunakan dalam sebuah gedung, yaitu upfit, downfit, dan juga booster. Pada sistem upfit ini, air air yang ada di gedung, yang sudah disimpan tadinya di groundwater tank itu dipompa langsung menuju alat plumbing. Kemudian eh, pada sistem downfit, air dipompa terlebih dahulu ke roof water tank, kemudian dialirkan ke seluruh bangunan dengan bantuan gravitasi. Kemudian, untuk sistem booster, ini digunakan apabila tekanan dari sistem gravitasi belum mampu memenuhi kebutuhan tekanan pada lantai tertentu. Kemudian yang ketiga, komponen utama sistem penyediaan air bersih. Jadi komponen utama dalam penyediaan air bersih ini terdiri dari groundwater tank sebagai tempat penampungan awal, kemudian ada roof water tank sebagai tangki distribusi, kemudian ada pompa sebagai penggerak aliran air, juga jaringan perpipaan yang berfungsi menyalurkan seluruh air yang ada di dalam gedung menuju ke alat plumbing, seluruh alat plumbing yang terdapat pada bangunan tersebut. Kemudian dasar perencanaan sistem air bersih. Ini meliputi standar perencanaan, kebutuhan air bersih dan perhitungan populasi, juga faktor jam puncak dan menit puncak. Untuk standar perencanaan, kita mengacu pada Standar Nasional Indonesia atau SNI nomor 037065 tahun 2005 yang kemudian disempurnakan menjadi SNI 8153 tahun 2015 sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan sistem plumbing pada sebuah bangunan gedung. Kemudian kebutuhan air bersih dan perhitungan populasi, besarnya kebutuhan air bersih ini ditentukan berdasarkan seberapa banyak jumlah pengguna serta standar pemakaian air per orang sesuai fungsi pada bangunan tersebut. Jadi perhitungan ini menjadi dasar dalam menentukan kapasitas tangki yang digunakan, kapasitas pompa, juga sistem distribusi air bersih. Kemudian untuk faktor jam puncak dan menit puncak, karena pemakaian air ini tidak berlangsung secara merata sepanjang hari, maka digunakan faktor jam puncak dan faktor menit puncak sebagai dasar dalam menentukan debit rencana. Kemudian juga kapasitas pompanya, kapasitas tangkinya, dan dimensi perpipaan dalam sebuah gedung agar memang sistem tersebut tetap mampu memenuhi kebutuhan air pada kondisi pemakaian yang di puncaknya atau tertingginya. Next. Kemudian untuk instrumentasi sistem plumbing air bersih. Ini juga meliputi tentang UBAP atau unit beban alat plumbing dan juga head loss atau kehilangan energi. Untuk unit beban alat plumbing sendiri, ini metode yang digunakan untuk menentukan debit kebutuhan air berdasarkan jumlah dan jenis alat plumbing yang digunakan dalam sebuah gedung. Jadi untuk nilainya, nilai dari unit beban alat plumbing sendiri ini menjadi dasar dalam menentukan diameter, seberapa besar diameter pipa yang digunakan pada setiap segmen jaringan perpipaan dalam sebuah gedung. Kemudian untuk kehilangan energi atau head loss. Jadi selain debit kebutuhan air, perencanaan juga pastinya mempertimbangkan head loss, yaitu kehilangan tekanan akibat gesekan yang terjadi di dalam pipa maupun aksesoris perpipaan pada unit alat plumbing. Perhitungan head loss ini digunakan untuk menentukan head total dan juga kapasitas pompa agar distribusi air tetap optimal hingga ke titik terjauhnya.
Kemudian, adapun instrumentasi dalam sistem plumbing air bersih. Ada konsep instrumentasi dan juga macam-macam instrumentasi. Untuk konsep instrumentasi sendiri, ini merupakan rangkaian alat ukur dan alat kendali yang digunakan untuk memantau tekanan, debit, serta level air sehingga sistem plumbing dapat beroperasi secara otomatis, efisien, dan juga dapat diandalkan. Kemudian untuk macam-macam instrumentasi yang digunakan, itu umumnya seperti flow meter, yang digunakan untuk mengukur debit aliran, pressure gauge untuk mengukur tekanan, pressure switch fungsinya untuk saklar otomatis pompa, level transmitter atau float switch untuk mendeteksi ketinggian air pada tangki yang ada di gedung. Kemudian water meter untuk mengukur konsumsi air, gate valve sebagai kartu penutup aliran, check valve untuk mencegah aliran balik, butterfly valve sebagai pengatur aliran pada pipa berdiameter yang cukup besar. Kemudian yang terakhir, panel kontrol pompa yang mengendalikan seluruh operasi pompa secara otomatis. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Mas Nabil atas pemaparan materinya. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai metode perancangan. Yang pertama kita akan bahas dulu mengenai jenis dan desain penelitian. Jadi pada penelitian kali ini kami menggunakan metode penelitian kualitatif, di mana penelitian dilakukan dengan pendekatan menganalisis dokumen teknis bangunan dan memahami standar ketentuan, yaitu standar yang digunakan pada penelitian kali ini dari SNI, Standar Nasional Indonesia, dengan tujuan dapat menginterpretasi data yang ada. Selanjutnya, sumber dan jenis data yang kami peroleh atau yang kami pilih yaitu jenis data primer dan data sekunder. Data primer ini kami peroleh langsung melalui observasi dan studi dokumentasi, sementara data sekunder diperoleh dari sumber ilmiah dan dokumen resmi. Next, Mas. Ya, berikutnya adapun beberapa tahapan perancangan sistem plumbing, yaitu yang pertama kami memilih dan mempelajari beberapa studi literatur, baik itu dokumen resmi maupun buku dan jurnal mengenai plumbing. Kemudian kami mengumpulkan data dari literatur tersebut dan menganalisis populasi gedung. Selanjutnya ada beberapa tahapan teknis, yaitu yang pertama ada perhitungan kebutuhan air bersih, perancangan groundwater tank dan roof water tank, kemudian ada perhitungan pompa, baik itu transfer maupun booster pump, dan perhitungan diameter pipa dan analisis head loss. Selanjutnya, kami memilih beberapa instrumentasi plumbing seperti water meter, flow meter, pressure gauge, dan valve. Dan selanjutnya ada penyusunan gambar kerja baik itu dana perpipaan, diagram isometrik, dan skema distribusi air. Pada tahapan terakhir kami mengevaluasi dan memverifikasi hasil perancangan yang telah kami buat. Kemudian ada pun beberapa metode perhitungan perancangan. Yang pertama ada metode perhitungan populasi, yang kedua ada metode perhitungan kebutuhan air bersih, metode penentuan kapasitas baik groundwater tank maupun roof water tank, adapun perhitungan head pompa dan daya pompa, dan yang terakhir ada perhitungan diameter pipa berdasarkan SNI. Nah, untuk detailnya mengenai perhitungan dan perancangan yang telah saya sebutkan tadi akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya, saya akan membahas bagian bab 4 atau bagian hasil dan pembahasan. Nah, pertama untuk gambaran umum dari gedung yang kita rancang ini adalah nama gedungnya pertama-tama Apartemen Royal Paradise Bandung. Lokasinya ini di Jalan Geger Kalong Hilir nomor 103 sampai 105 Setiabudi, Kota Bandung. Untuk luas lahannya itu sekitar 3.633 meter persegi. Luas bangunannya itu hanya 1.695 meter persegi. Nah, jumlah lantai dari gedung ini itu ada 13. Yang pertama ada 3 basement,
tempat ada yang groundwater tank, terus ada lantai dasar, lantai bawah. Nah, di sini dilanjutin sama 7 lantai yang ada kamarnya, dan yang terakhir adalah lantai atap yang tempat menyimpan roof tank atau tangki atap. Nah, untuk sumber air utamanya itu dari PDAM Tirta Wening, dan dia menggunakan sistem distribusinya pakai sistem tangki atap. Nah, selanjutnya sistem penyediaan air bersihnya ini pertama-tama tadi kan dari PDAM langsung masuk airnya ke groundwater tank. Nah, di sini ada pump yang dia mempompa ke roof tank. Dari roof tank itu untuk mengalirkan air dengan tekanan yang cukup ke lantai 8 itu menggunakan booster pump. Nanti dari lantai 8 dilanjutkan ke lantai 7 sampai basement 3 itu menggunakan gaya gravitasi. Nah, selanjutnya untuk program ruang dan populasi gedungnya, ini bisa dilihat tabelnya. Jumlah kamarnya itu totalnya ada 161 kamar. Nah, untuk populasinya ini dilihat dari data yang ada di jurnalnya, yang ada di artikelnya, sorry. Itu ada jumlah karyawannya sekitar 27 jiwa dan penghuninya 717 jiwa. Nah, ini nanti untuk menghitung kebutuhan air. Nah, untuk menghitung kebutuhan airnya, ini ada 2 pendekatan yang dipakai. Pertama, ada pendekatan populasi penghuni. Jadi, ini ngitungnya itu adalah kebutuhan airnya, jumlah populasi yang tadi udah dihitung ya, dikalikan kebutuhan air per orangnya gitu. Jadilah nanti di situ kebutuhan air hariannya. Sini juga dihitung debit rata-rata, debit jam puncak, sama debit menit puncak. Nah, totalnya itu adalah kebutuhan air total hariannya 180,6 meter kubik per hari. Lalu Qmax-nya itu 0,903 meter kubik per menit. Bisa dilihat rumusnya ya. Nah, untuk Qmax ini merepresentasikan pola konsumsi rata-rata gedung dalam periode waktu tertentu. Nah, ini itu relevan untuk perhitungan kapasitas tangki dan pompa transfer antar tangki. Nah, next. Nah, ini pendekatan yang kedua, yaitu untuk menghitung menggunakan unit alat plumbing, jumlah unit alat plumbing. Yang ini tuh menghitung kebutuhan air serentak gitu. Nah, nanti outputnya itu adalah kebutuhan air serentak di mana dia merepresentasikan kondisi ekstrim kalau misalkan alat plumbing itu dipakai bersamaan. Gitu. Jadi cocok untuk perhitungan diameter pipa induk distribusi. Nah, dengan gambar kerja yang seperti ini ya, ini kan salah satu lantainya. Ada 23 kamar dan juga eh, di lantai-lantai lain itu kan ada ruangan-ruangan yang menggunakan alat plumbing. Ketika digabungkan gitu kan, unit alat plumbingnya juga beda-beda setiap alatnya. Itu sampai dijumlahkan hingga 2.816 totalnya dan langsung diinterpretasikan di grafik yang ada di bawahnya itu 2800 2816 itu sekitar untuk aliran serentaknya di Sumbuyannya itu 1.550 liter per menit atau 1,55 meter kubik per menit. Jadi itu adalah kebutuhan aliran air serentak atau VS-nya ya. Nah, selanjutnya kami juga menghitung kapasitas groundwater tank dengan safety faktornya itu 20%. Nah, jadi caranya itu tinggal dihitung aja dari QD atau kebutuhan air harian yang tadi udah dihitung pertama ya. Dan dapatlah volumenya 216,72 meter kubik. Nah, selanjutnya kita juga menghitung kapasitas roof tanknya. Nah, ini menggunakan rumus yang ada dari Nur Bambang dan Morimura tahun 2005. Nah, ini bisa dilihat parameter-parameternya. Didapatkan hasilnya itu volume efektif ya, volume efektif roof tanknya itu 36,12 meter kubik. Nah, ini itu menggunakan parameter dari QP atau kebutuhan puncak dengan satuan meter kubik per menit dan juga menggunakan QM max yang tadi udah kita hitung ya di pertama. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan hasilnya dan pembahasannya oleh Master Irgi. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Fatan. Oke, jadi pada bagian ini kami akan membahas mengenai perhitungan total head pompa transfer, yaitu tekanan total yang harus disediakan pompa untuk mengeluarkan air dari bawah sini nih, dari groundwater tank yang ada di basement hingga roof water tank yang ada di lantai atap. Oke, jadi head total ini terdiri dari 4 komponen ya teman-teman, yaitu ada ada tinggi status gedung, kemudian ada head loss mayor, head loss minor, dan juga ada head sisa. Di mana debit desain yang kami gunakan adalah debit puncak yang sebesar 0,900
3 meter kubik per menit yang diperoleh dari pendekatan populasi penghuni yang sudah dibahas oleh Mas Fatan pada sebab sebelumnya. Boleh next Mas Fatan? Oke, jadi pertama kita akan mencari tinggi status gedung dan diameter pipa transfer. Oke, jadi tinggi status ini dihitung dari jumlah lantai gedung dikalikan dengan asumsi tinggi rata-rata per lantai, yaitu ada 13 lantai dikalikan dengan 3,5 meter. Sehingga kita bisa mendapatkan tinggi gedung itu sekitar 45,5 meter. Kemudian, untuk jalur pipa transfer, kami sengaja menghitung diameter pipa itu tersendiri, terpisah dari pipa induk yang berdiameter 150 mm. Dengan menggunakan rumus kontinuitas dan kecepatan rencana sebesar 1,5 meter per detik, kami mendapatkan diameter pipa yang cocok untuk digunakan adalah pipa dengan diameter 125 mm. Dan setelah kami cek, kecepatan aktualnya yang didapat adalah sebesar 1,226 meter per detik, yang mana ini masih berada dalam rentang yang disyaratkan oleh SNI 8153 tahun 2015, di mana rentangnya adalah 0,9 hingga 2 meter per detik. Oke, di sini kami perlu menjelaskan kenapa diameternya bisa lebih kecil daripada pipa induk. Pipa transfer berfungsi untuk mengisi ulang rough water tank secara bertahap sepanjang hari, sehingga debit di sana menggunakan pendekatan populasi, yaitu debit puncak yang lebih kecil, sedangkan pipa induk harus sanggup melayani seluruh gedung pada kondisi ekstrim, di mana saat banyak alat pelambing yang menyala secara bersamaan. Oke, boleh di next Mas Fatan? Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kehilangan tekanan, yaitu head loss mayor dan head loss minor. Kehilangan tekanan itu dapat terjadi akibat gesekan pipa. Untuk kehilangan tekanan akibat gesekan pipa lurus, kami hitung menggunakan metode Hazen-Williams dengan koefisien kekasaran pipa PPR sebesar 130 dan panjang pipa kami asumsikan sebesar 50,5 meter, sehingga menghasilkan head loss mayor sebesar 0,703 meter. Sementara itu, untuk kehilangan tekanan yang diakibatkan oleh aksesoris seperti adanya elbow, gate valve, dan juga check valve, kami menggunakan pendekatan praktis sebesar 10% dari tinggi statis gedung, sehingga menghasilkan eh, sebesar 4,55 meter. Boleh di next, Mas? Oke, jadi untuk head totalnya, setelah kita mendapatkan 4 nilai tadi, kita jumlahkan, yaitu 45,5 meter tinggi statis, 0,703 meter head loss mayor, dan 4,55 meter head loss minor, dan 2 meter tekanan sisa. Kami mendapatkan head total pompa transfer sebesar 52,75 meter. Inilah tekanan total yang harus mampu disediakan oleh pompa transfer kami. Boleh di next. Oke, eh, selanjutnya kita akan membahas mengenai spesifikasi pompa distribusinya. Dengan head total yang telah didapatkan tersebut, daya pompa transfer yang dibutuhkan adalah 10,38 kW. Kami merancang dua unit pompa, yaitu satu untuk operasi dan satu lagi sebagai cadangan, yang ditempatkan di ruang pompa basement 3 agar berdekatan langsung dengan ground water tank, sehingga panjang pipa hisap bisa diminimalkan. Selain itu, karena lantai 8 memiliki beda elevasi terpendek terhadap roof water tank, sehingga tekanan gravitasinya tidak mencukupi standar minimum alat plumbing shower. Kami juga merancang pompa booster tambahan khusus untuk lantai tersebut, juga dengan dua unit dan pola operasi cadangan yang sama. Go the next, Mas. Oke, selanjutnya kami akan menjelaskan seluruh jaringan pipa air bersih yang digunakan pada bangunan ini, yang terdiri dari 4 jenis pipa dengan fungsi yang berbeda-beda. Pipa pertama yaitu pipa transfer, yang sudah dibahas sebelumnya, berdiameter 125 mm, menghubungkan antara GWT
yang ada di basement dengan RWT yang ada di atap. Kemudian, pipa induk distribusi berdiameter 150 mm menyalurkan air dari RWT turun ke seluruh jaringan pipa tegak di tiap lantai. Dihitung dari debit aliran serentak hasil pendekatan UBAP yang dijelaskan oleh Mas Fatan sebelumnya, karena pipa induk ini harus mampu melayani kondisi puncak seluruh gedung sekaligus. Yang ketiga, yaitu pipa cabang berdiameter 20 mm, yang merupakan pipa kecil yang langsung menuju ke tiap-tiap alat plumbing, seperti shower, lavatory, dan juga kloset di setiap hunian. Keempat, ada pipa tegak atau shaft. Ukurannya bervariasi antara 40 hingga 50 mm tergantung jumlah unit yang dilayani oleh tiap shaft. Berfungsi menyalurkan air secara vertikal dari pipa induk menuju pipa cabang di tiap lantai. Jadi untuk urutannya itu adalah GWT dipompa lewat pipa transfer menuju RWT, kemudian turun lewat pipa induk, lalu masuk ke pipa tegak tiap lantai, dan akhirnya sampai ke pipa cabang yang langsung melayani ke alat plumbing masing-masing. Empat pipa ini mempunyai ukuran yang berbeda karena debit yang harus dilayani pun juga berbeda. Mulai dari yang paling kecil melayani satu unit sampai yang paling besar untuk melayani seluruh gedung. Seluruh jaringan pipa ini menggunakan material PPR PN10 sesuai dengan praktik umum instalasi plumbing gedung bertingkat di Indonesia. Oke, Mas, di next, Mas. Selanjutnya ini rancangan instrumentasi sistem air bersihnya. Jadi sistem ini dilengkapi dengan 8 jenis instrumentasi untuk memastikan operasional yang otomatis dan juga aman, yaitu ada water meter induk untuk mengukur konsumsi dari PDAM, kemudian ada pelampung atau level switch untuk kontrol otomatis start dan stop pompa, kemudian ada pressure gauge untuk memantau tekanan kerja, check valve dan gate valve untuk pengamanan dan isolasi jalur, kemudian ada water hammer arrestor untuk meredam pukulan air pada fixture yang menutup dengan cepat. Kemudian ada pressure reducing valve untuk menurunkan tekanan berlebih serta flow switch untuk alarm otomatis pada pompa booster. Oke, boleh di next, Mas. Nah, terakhir, ini merupakan uh, perbandingan antara hasil rancangan kami dengan jurnal yang kami jadikan acuan, yaitu jurnal dari Herdiana dan kawan-kawan yang terbit pada tahun 2019 lalu, dengan populasi yang sama persis, yaitu 744 jiwa. Kebutuhan air kami menghasilkan angka yang lebih besar, karena kami menggunakan standar pemakaian air yang lebih konservatif, di mana perbedaan ini tentunya berimbas secara proporsional kepada seluruh komponen turunannya seperti kapasitas tangki dan juga daya pompa. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Hasbi. Ya, maka dari hasil pembahasan kami tadi, maka kita dapat disimpulkan bahwa populasi gedung sebesar 744 jiwa, dapat penghuni dengan jumlah 717 dan karyawan 27. Nah, dari jumlah jumlah populasi ini, setelah diperhitungkan, didapatkan kebutuhan air bersih harian sebesar 180,6 meter kubik per hari, lalu dengan debit rata-rata 18,06 kubik meter kubik per jam, lalu debit puncak itu sebesar 36,12 meter kubik per jam, dan puncak dan debit menit puncak sebesar 0,903 meter kubik per menit. Di mana unit beban alat lambing ini untuk menghasilkan debit serentak, maka dibutuhkan sebesar 101,55 meter kubik per menit. Nah, dari perhitungan tersebut, kami menetapkan kapasitas gudang water tank yang direncanakan itu sebesar 216,272 meter kubik dengan perhitungan safety factor 20%. Sehingga kapasitas efektif roof water tank-nya itu adalah sebesar 36,12 meter kubik yang dihitung berdasarkan integrasi fluktuasi unit puncak dan jam puncak. Nah, sistem distribusi air ini nantinya kami akan menggunakan pompa transfer dengan total head sebesar 52,75 meter. Lalu dengan kebutuhan daya pompa sebesar 10,38 kW, yang dimana untuk menjaga kontinuitas nanti kami akan menggunakan 2 unit pompa transfer, yaitu 1 unit operasi dan 1 unit cadangan, di mana 2 unit pompa booster ini khusus untuk melayani di lantai 88 yang mungkin agak atau entah energi gravitasinya semakin kecil.
Nah, lalu untuk pipanya, kami memilih dengan diameter 150 mm untuk pipa induk, 40-50 mm untuk pipa tegar, dan 20 mm untuk pipa cabang. Di mana semua pipa ini menggunakan material PPR PN10 yang memiliki ketahanan terhadap kebocoran, korosi, dan kebocoran. Nah, hasil evaluasi perbandingannya itu menunjukkan bahwa desain yang kami buat atau kami miliki memiliki kapasitas tangki, spesifikasi pompa, dan dimensi perpipaan yang lebih besar, sehingga lebih siap dalam menghadapi jika suatu saat nanti terjadinya kenaikan populasi. Nah, untuk saran yang dapat kami berikan itu adalah verifikasi kategori standar kebutuhan air, di mana kami di mana kami membutuhkan data asli eh, terkait jumlah populasi yang ada saat ini. Lalu yang kedua adalah evaluasi kebutuhan pompa booster, di mana apakah pompa booster ini hanya untuk lantai 8 atau kan lantai 7 juga perlu. Lalu yang ketiga adalah water conversion measure, di mana air ini akan didaur ulang sehingga kebutuhan air akan jauh lebih sedikit. Lalu yang ketiga adalah optimasi diameter pipa induk agar tidak ada terjadinya tumpukan partikel. Lalu yang ada penambahan sistem monitoring digital untuk mengetahui kebocoran-kebocoran pada pipa. Dan yang terakhir adalah pemilihan jenis pipa yang lebih spesifik agar lebih tahan lama untuk pemakaian. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.